Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga belajar. Kali ini bertemu lagi di pertemuan bulan Februari di bulan kedua untuk mata pelajaran activity program kelas beasiswa PKBM Tinggi Indonesia School. Pada kesempatan kali ini, Miss Lita akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran activity atau kelas keterampilan berkaitan dengan desain grafis. Nah, langsung saja mulai di materi pembelajarannya. Miss Lita share screen. Oke. Nah, untuk pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama untuk poin-poinnya adalah Introduction to Graphic Design. Jadi perkenalan tentang graphic design, lalu ada design element, terus ada basic design principle, jadi prinsip-prinsip dasar dalam membuat desain. Dan yang keempat adalah case study dan praktis atau studi kasus dan juga latihan. Oke, langsung saja. Di perkenalan desain grafis itu. Nah, mengenal seni dan desain. Nah, desain grafis atau yang biasa disebut dengan desain secara umum atau secara general itu merupakan proses proses hasil dari sebuah karya. Sama kayak kalau teman-teman itu menggambar, melukis, membuat seni patung, membuat seni kriya, itu sama. Jadi, desain itu merupakan hasil karya dari sebuah seni. Lalu bedanya apa, Miss? Bedanya, kalau seni itu adalah ungkapan kreatif dan emosional pemikiran penciptanya tanpa batasan. Lebih sering menggambarkan pesan atau perasaan secara subjektif dan terbuka untuk penafsiran individu. Nah, kalau seni itu jenisnya banyak. Bisa seni ukir, bisa seni pahat, bisa seni lukis, bisa seni tari, bisa seni peran, dan lain sebagainya. Yang mengungkapkan kreativitas dan emosional penciptanya. Sedangkan kalau desain itu adalah pembuatan solusi fungsional yang estetis untuk mencapai tujuan tertentu dengan memenuhi kriteria dan batasan yang ditetapkan oleh pemberi solusi yang efisien untuk kebutuhan spesifik. Jadi, kalau desain itu merupakan sebuah seni yang bernilai fungsi atau ada nilai kegunaannya, tetapi tidak menghilangkan unsur-unsur estetis atau unsur-unsur keindahan. Tidak cuma fungsional atau bisa digunakan, tapi juga bernilai seni atau indah dipandang, sedap dipandang gitu. Oke, next untuk ragam seni desain sendiri itu ada product design. Jadi barang-barang yang saat ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan produk atau hasil karya dari sebuah desain juga. Contohnya, handphone kita, lalu ada alat makan, perkakas rumah tangga, itu juga hasil produk desain yang bernilai kegunaan. Jadi kan apa namanya alat-alat kita sehari-hari tidak hanya bernilai guna saja, tapi juga sedap dipandang dan membuat kita nyaman ketika menggunakan. Yang kedua ada interior design. Interior design itu adalah desain yang digunakan untuk mengatur estetika atau keindahan ruangan. Nah, biasanya tuh kalau misalnya orang bangun rumah, itu tidak hanya bagian luarnya secara konstruksional bangunannya saja, tapi di dalamnya juga
ada pekerjaan khusus atau karya khusus yang dinamakan interior design atau desain di dalam ruangan. Yang ketiga ada arsitektur desain. Arsitektur desain sendiri merupakan rancang desain yang digunakan untuk mengatur atau membuat sketsa bangunan, baik yang bangunan skala kecil ataupun skala besar, bisa perumahan, bisa gedung berlantai lebih dari satu, dan lain sebagainya. Yang keempat ada fashion design atau desain pakaian. Nah, jadi pakaian yang kita gunakan itu sebelum dijahit, itu ada juga orang-orang yang membuat sketsanya biar punya gambaran. Oh, lengannya berapa panjangnya, lingkar dadanya berapa panjangnya, itu dimasukkan ke dalam desain pakaian. Lalu yang ketiga, yang kelima ada packaging design atau desain kemasan. Nah, kemasan-kemasan ini sering kita temui ya ketika kita membeli makanan. Di situ kan apa namanya gambarnya unik-unik, tulisannya bagus, mencolok, enak dipandang. Biar apa? Kita sebagai konsumen tertarik untuk membelinya. Itu pentingnya packaging, desain atau desain kemasan. Dan yang terakhir ada graphic design. Graphic design ini biasanya difungsionalkan untuk cetak ataupun non-cetak. Nah, graphic design itu adalah mengilustrasikan informasi dalam sebuah karya, baik itu dua dimensi ataupun tiga dimensi. Nah, kalau dua dimensi itu ya berarti tidak ada ruangnya. Kalau tiga dimensi itu berarti ada ruangnya, kayak yang desain packaging. Oke, masuk ke unsur-unsur pada desain. Yang pertama ada garis. Nah, sebelum belajar lebih jauh tentang seni, desain grafis, teman-teman harus mempelajari dulu terkait dengan elemen-elemen dasarnya dari sebuah desain. Yang pertama itu garis. Jadi sebelum kita belajar untuk desain yang lebih rumit, kita harus tahu dulu elemen dasarnya itu garis. Garis sendiri merupakan elemen dasar yang menciptakan bentuk dan arah. Garis dapat digunakan untuk membimbing mata, menciptakan kontras, dan menambahkan dimensi. Garis sendiri ada macam-macam. Ada yang mulai dari bawah, titik-titik-titik. Lalu ada garis putus-putus, ada garis tebal, ada garis biasa. Nah, macamnya beda-beda. Lalu unsur berikutnya nih, untuk garis sendiri penerapannya untuk apa ternyata? Ternyata kalau kita membuat desain grafis, unsur yang pertama itu harus ada garisnya. Nah, garis ini digunakan untuk mengilustrasikan suatu informasi. Kayak misalnya nih, di poster yang warna kuning, ini adalah menunjukkan arah untuk kayak maju gitu. Jadi kita tanpa harus ada tulisan maju atau go forward gitu misalnya, itu sudah tahu melalui gambar, melalui line atau melalui garis panah mengarah ke depan ini bahwa ini mengilustrasikan pesan atau maksud tertentu. Lalu yang di sini untuk garis itu digunakan untuk memberi batasan untuk nama brand atau nama identitas pemilik karya. Nah, ini ada Caprion Via Roma. Oke, next. Unsur berikutnya adalah shape atau bentuk. Nah, bentuk sendiri macam-macam. Ada bentuk dasar misalnya lingkaran, persegi, persegi panjang, oval, segitiga, trapesium, dan lain-lain. Itu
merupakan bentuk dasar yang nanti bisa dikonfigurasikan ke dalam bentuk desain. Nah, fungsionalnya seperti apa? Nih, kayak misalnya ada desain packaging dari kemasan Tetli nih. Ini kayaknya briket deh. Nah, itu kan untuk mengilustrasikan nama Tetli ini menjadi lebih difokuskan. Kalau orang melihat itu pasti melihat tulisan yang pertama adalah Tetli. Ini diperlukan bentuk bentuk oval. Terus untuk apa namanya background yang bawahnya menggunakan bentuk persegi panjang yang dikombinasikan dengan heksagonal. Terus yang digambar ini itu adalah ilustrasi dari lingkaran-lingkaran yang saling dipadukan dengan berbagai apa namanya posisi sehingga terjadi kontras bentuk. Padahal cuma lingkaran loh, tapi ketika disatukan dengan posisi yang berbeda ternyata memiliki nilai estetika atau nilai keindahan tertentu. Oke. Yang berikutnya, elemen dalam desain grafis itu adalah color atau warna. Warna merupakan elemen penting yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana hati, menarik perhatian, dan meningkatkan daya tarik visual desain. Nah, di sini ada berbagai macam gradasi warna. Berbagai macam yang mana warna-warna ini nanti itu memiliki kode tertentu, teman-teman. Gitu. Nah, terus di dalam warna sendiri itu ada elemen-elemen tertentu juga atau ada urutannya. Kita fokuskan ke dalam piramida segitiga yang ini ya. Bahwa warna itu ada warna dasar atau warna primary, yaitu ada warna merah, biru, dan kuning. Nah, ini warna dasar. Sebenarnya tiga warna saja ini tuh cukup untuk kita bisa memulai sebuah karya. Karena nantinya dari tiga warna dasar ini akan bisa di-combine atau dicampurkan sehingga dia bisa dengan komposisi tertentu dia akan bisa menciptakan warna-warna turunannya. Nah, setelah warna primer ada yang namanya warna secondary atau warna kedua. Nah, warna kedua ini adalah turunan dari percampuran dua warna primer. Contohnya, ungu merupakan campuran dari merah dan biru. Hijau campuran dari warna kuning dan biru, serta orange itu campuran dari warna kuning dan merah. Dan yang di lingkaran luar itu adalah warna tertiary atau warna tersier, yaitu campuran dari warna sekunder, dua warna sekunder. Jadi, tapi dengan komposisi tertentu ya, misalnya tertier yang ini yang Miss Lita apa namanya tunjuk itu adalah gabungan dari warna sekunder ungu dan primer yang merah sehingga dia terlihat lebih gelap atau kemerah-merahan gitu. Jadi percampuran antara warna sekunder dan primer ataupun sekunder dengan sekunder. Nanti bisa memiliki nirmana warna atau lingkaran warna yang lebih beragam lagi dengan kecerahan ataupun kepekatan warna tertentu. Oke, next adalah tekstur. Tekstur merupakan elemen yang dapat digunakan untuk menambah dimensi, kedalaman, dan tekstur ke desain. Jadi, tekstur ini memberikan pengalaman kepada kita untuk apa namanya merasakan makna atau feel rasa yang ingin disampaikan si pembuat karya atau desainer. Kayak misalnya ini ya, ini kan ada sebenarnya bentuk dasarnya kan hanya kotak-kotak nih atau persegi saja. Tetapi dengan menambahkan gradasi
atau tekstur bayangan sehingga kotak-kotak ini tuh nggak hanya kotak-kotak tapi kayak kelihatan timbul atau kita bisa rasakan oh kayaknya ini eh, memiliki tekstur bergelombang deh perseginya gitu. Tanpa harus kita rasakan secara langsung dengan penglihatan aja kita tahu bahwa oh ini ada rasanya, ada teksturnya. Nah, ini penerapannya. Contohnya ada undangan yang didesain dengan tekstur kayu biar kelihatannya lebih alami, lebih cinta lingkungan seperti itu. Terus yang berikutnya adalah space atau ruang. Ruang kosong. Yang di sini yang dimaksud adalah ruang kosong. Ruang kosong merupakan area kosong yang ada di sekitar elemen desain. Ruang dapat digunakan untuk menciptakan keseimbangan, kontras, dan fokus. Nah, ruang kosong itu kayak yang ini ya, yang warnanya putih, yang nggak ada elemen apapun, membuat kita lebih fokus sama yang warna kuning sama warna biru. Jadi di dalam unsur desain itu nggak semuanya harus full desain, tapi harus ada ruang kosong. Ruang yang diberikan untuk mata kita bahwa, oh, kita hanya difokuskan pada unsur-unsur tertentu saja. Seperti itu. Nah, nih contohnya. Contoh space atau ruang kosong itu adalah gambar yang pertama. Ini adalah memberikan dua makna ya. Ruang kosong yang kelihatan banget kan warna hitam. Yang mana ketika kita memandang yang atas, kita seperti melihat bilik yang ada di jeruji penjara. Tapi kalau melihat ke bawah dari bayangan yang ditimbulkan dari bilik ini, kelihatannya seperti not piano. Nah, terus yang gambar sebelahnya ini adalah desain grafis untuk katalog yoga. Lebih banyak warna putihnya agar apa? Kita lebih fokus pada tulisan dan ilustrasi gambar yang menunjukkan maksud dari desain ini. Tuh. Oke. Yang berikutnya adalah size atau ukuran. Apa maksud dari size dan ukuran? Size merupakan dimensi fisik dari elemen desain. Ukuran dapat digunakan untuk menciptakan keseimbangan, kontras, dan fokus. Nah, kita harus memperhatikan fungsionalitasnya juga. Kalau informasi yang ingin disampaikan itu muatannya banyak, ya kita perlu lembar kerja atau ukuran desain yang lebih lebar, yang lebih besar. Kalau misalnya informasinya yang digunakan sedikit, ya berarti cukup ukurannya yang kecil saja. Ini contohnya ada kartu nama perusahaan. Nah, kan cukup hanya memuat logo, nama brand, atau nama identitas, lalu ada kontak person atau sosial media, mulai dari nomor telepon, alamat, dan alamat website. Kan informasinya sedikit, jadi cukup ruang atau size ukuran yang kecil saja. Tanpa kita persilakan untuk mendownload terlebih dahulu aplikasinya di dalam Play Store. Jadi langsung saja di search. Nama aplikasinya adalah Canva. Misalnya Canva. Ya. Nah, kalau sudah bisa diinstal. Kemudian kalau sudah diinstal bisa langsung dibuka. Kalau Miss kita kebetulan sudah ada aplikasinya, Canva. Nah,
Kalau sudah dibuka, nanti sebelum masuk ke halaman Canva, teman-teman diminta untuk memasukkan email aktif. Jadi teman-teman bisa menggunakan email pribadinya masing-masing untuk masuk ke dalam aplikasi ini. Nah, kita tunjukkan dulu aplikasinya. Nah, ini adalah akunnya Miss Wita. Nanti teman-teman bisa masuk dulu, lalu nanti akan masuk ke halaman tugas. Yang mana teman-teman nanti bisa scan atau screenshot ini ya. Screenshot dulu QR code-nya, terus nanti di-scan untuk bisa masuk ke halaman tugas praktiknya. Oke, silakan di-screenshot. Kalau sudah di-screenshot, untuk yang selanjutnya, teman-teman, kalau sudah selesai meng-scan dan bisa mengakses lembar tugasnya di link Canva, silahkan teman-teman bisa scroll ke samping yang kelas 9. Di situ ada kotak untuk membuat apa namanya untuk praktik hari ini. Nah, di sini ada dua kotak contoh dan hasil. Yang contoh ini adalah tempat saya untuk membuat contoh ininya ya, contoh tugas yang akan dibuat praktik di rumah. Nanti teman-teman bisa mempraktekannya di yang kolom hasil. Oke, untuk praktik hari ini kita akan mempraktikkan 3 elemen yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yaitu nanti akan membahas tentang elemen garis, membahas elemen bentuk, dan juga elemen warna. Oke, kita praktekkan sekarang yang elemen, bagaimana kita memasukkan elemen di dalam Canva. Jadi teman-teman tinggal fokus ke bagian bawah ya. Bagian bawah itu ada yang namanya menu elemen. Menu elemen diklik. Setelah itu teman-teman cari yang kalau dari awal kayak gini. Nah, kalau halaman awalnya kayak gini kan. Nanti di halamannya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik yang gambar atau menu bentuk. Menu kategori bentuk, habis itu bentuk dasar, diklik lihat semua, terus cari yang bentuknya di bawahnya trapesium ini, yang bawahnya trapesium. Sorry, sorry. Yang bentuknya, bukan yang ini, yang di bawahnya trapesium. Nah, yang ini. Cari bentuk ini, terus kita agak besarkan sedikit, posisikan di tengah-tengah, sampai ada kalau sudah ada garis bantu yang pink-pink ini, berarti ini sudah berada di tengah-tengah. Oke. Kalau sudah, teman-teman tinggal buat lagi elemen bentuk yang berbeda, yaitu yang seperti ini. Dikembalikan dulu. Oke, cari yang tanda panah, lihat semua. Terus habis itu pilih yang ini, elemennya. Nah, pilih yang ini, kecilkan, kecilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, mungkin segini cukup. Duh, oke, mungkin segini. Nah, kalau sudah, teman-teman, aduh, kalau, aduh, kalau sudah, teman-teman bisa copy paste.
Sebentar, ini kayaknya kurang presisi. Cari yang bentuk ini, kecilkan. Nah, terus teman-teman bisa duplikasi atau digandakan dengan mengklik tanda plus setelah elemennya kamu klik, itu akan muncul icon tanda plus, itu diklik aja sampai jadi 3. Nah, nah ini kan belum rapi kelihatannya. Teman-teman nggak usah khawatir, ini bisa dirapikan dengan cara klik elemennya, terus klik titik 3 yang atas, terus habis itu pilih beberapa, nah pilih elemen yang lain. Nah, sampai seperti ini. Habis itu kita atur tata letaknya dengan cara atur posisi. Habis itu ke yang menu jarak rapikan. Oke, setelah rapi, sudah. Sekarang kita sudah selesai untuk menyelesaikan elemen bentuknya. Terus kita akan mengubah warnanya biar jadi gradasi. Nah, step selanjutnya adalah klik tanda panah yang paling kiri, atau ini adalah kode warna yang pertama ya. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri dengan cara klik tanda plus yang di bagian warnanya. Terus dicari kode warna yang sesuai. Oke. Nah, kalau punyanya teman-teman sudah aku kasih kodenya ya. Tinggal tulis aja kayak ini misalnya. FFD FFD 000. Itu untuk warna satu. Oke. Oke, warnanya sudah berganti. Selanjutnya di warna yang kedua kodenya adalah FFEA00. Nah, tinggal diganti aja plus FFEA00. Oke. Nah, terus kode warna yang ketiga itu adalah FF 4 kali CC. Sama kayak tadi caranya. FF 4 kali CC. Nah, sudah selesai. Terus yang atas, biar menjadi gradasi sepertiga warna ini, kita ke warna, menu warna, terus yang tanda panah ke atas, ini diklik. Habis itu, pilih yang warna gradasi, lihat semua. Nah, terus pilih yang hmm, tipenya yang ini, semua gradasi. Yang semua gradasi terserah mau pilih yang model seperti apa. Ini kalau saya contohkan yang paling pojok kanan atas. Nah, akan berubah seperti ini. Tapi kita sesuaikan dulu warna gradasinya. Ya, dengan cara klik yang warna gradasi. Wow. Nah, ini. Terus diubah deh warnanya. Warna yang pertama sesuai dengan kode warna yang sudah dicontohkan tadi, yaitu FF D03 kali. Oke, kalau sudah, atau langsung lebih gampangnya kayak gini teman-teman. Warna tambah, kan sesuaikan nih. Kode yang kedua, teman-teman tinggal klik yang kayak gambar pipet, habis itu arahkan ke warna yang kedua. Terus selesai. Nah, terus yang ketiga, tinggal kayak gitu juga. Oke, selesai. Nah, kira sorry. Ini mah tetap ini ya. Bentar, bentar. Ini tadi warnanya apa? Ini bukan gradasi, sorry, sorry.
Kembali aja ya. Nah, harusnya mengklik yang ini, terus gradasi, tambahkan. Nah, seperti ini nanti hasilnya, hasil jadinya. Kalau sudah, teman-teman bisa download untuk hasil jadinya ini dan diunggah ke sosial media yang lain. Ke sosial media Instagram buat diupload untuk menjadi tugas. Kalau sudah jadi ya. Dengan cara klik yang pojok kanan atas, bagikan. Habis itu, kok bagikan, sorry, download ya. Unduh, habis itu pilih yang PNG, pilih jenis filenya, dipilih yang PNG. Terus habis itu teman-teman yang pilih yang halaman 3 karena kelas 9 ada di halaman 3. Selesai, habis itu unduh. Nah, ditunggu sampai proses unduhnya selesai. Oke, kalau sudah selesai, teman-teman tinggal kalau di sini kan ada bagikan, langsung bagikan aja ke akun sosial medianya teman-teman. Saya Instagram, Instagram Stories atau cerita Instagram. Nah, di cerita Instagram ini teman-teman upload, kemudian mention atau sebutkan akun sosial medianya Miss Lita, yaitu @Lita_Christian. Nah, klik yang foto profilnya itu, terus habis itu mention juga Instagram sekolah, yaitu @this.school. Nah, yang ada gambar rumahnya ya. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa tambahkan apa namanya? Caption yang lainnya, misalnya kayak finally atau wah, wah jadi nih, misalnya itu. Bisa terserah teman-teman captionnya mau kayak gimana. Mau nggak mau ditambahin juga nggak apa-apa, yang penting mention ya akunnya Miss Lita sama akun sekolah biar Miss Lita juga bisa lihat hasil karyanya teman-teman di sosial media. Nanti Miss Lita repost. Habis itu kalau sudah klik jadikan ke cerita atau jadikan ke story. Nah, kalau sudah selesai upload atau selesai terkirim, teman-teman, nanti klik link. Bentar ya, masih proses kirim. Kalau sudah, klik titik 3, bagikan, atau langsung di sini yang bagikan ke. Nah, ini disalin linknya, yang paling atas. Disalin linknya. Habis itu, teman-teman masuk ke Google Classroom. Google Classroom, cari tugasmu. Tugas 2, activity kelas 9. Yang paket B ya berarti. Oke, kita carikan dulu paket B kelas 9. Mana paket B? 7, 8. Kok nggak ada? Paket B kelas 9. Oke, paket B kelas 9. Nah,
Silakan masuk. Terus tugas yang paling atas, tugas 2 activity kelas 9. Ini dibuka Google Form-nya. Kalau sudah, teman-teman isi 3 pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah Miss Lita jelaskan di awal tadi materinya. Ada 3 pertanyaan. Terus hasil copy paste atau salinan linknya teman-teman itu disalin teksnya. Ini udah tersalin belum ya? Bentar. Nah, linknya disalin ke yang nomor 3 ini. Oh, ini kan versi ini ya. Nah, disalin di sini. Jawabannya disalin yang unggah hasil praktikmu di sosial media dan mention @Lita Kestiana dan Diskon. Kalau sudah diisi semua lengkap, langsung dikirim. Nanti tugasnya akan Miss Lita periksa satu persatu. Oke, sekian untuk pembelajaran siang hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dipraktikkan di rumah untuk mengisi hari-hari sebelum berbuka puasa. Eh, itu saja yang bisa Miss Lita sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga diberi kelancaran, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Miss Lita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.